Ternyata masih ada aja yang ngeyel dan memperdebatkan gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gadis. Jadi banyak pihak yang berpikir bahwa kalau nggak ada kontrak tertulis, nggak ada tanda tangan, nggak ada materai, KTP, atau bahkan NPWP, maka itu bukan perjanjian. Sayangnya itu adalah cara berpikir yang keliru dan sempit. Nah, di dalam hukum perdata, perjanjian itu tidak terbatas pada kontrak kerjasama yang formal, tapi perjanjian dalam KUA Perdata itu mencakup hal yang sangat luas, bahkan yang tanpa surat, tanpa akta, dan tanpa dokumen resmi sekalipun. Jadi, transaksi jual beli, sewa menyewa, bahkan hibah itu termasuk dalam wilayah perjanjian. Coba kalian bayangkan, ibu-ibu belanja sayur di pasar untuk membeli ayam, cabai, dan tomat. Apakah itu harus pakai akta notaris dulu biar sah? Nah, kemudian kamu sedekah Rp1.000 di kotak amal. Apakah kalian perlu perjanjian tertulis bahwa uang itu tidak boleh dibelikan permen agar sah? Jelas tidak kan, tapi semua itu termasuk perjanjian yang sah secara hukum. Karena memenuhi unsur-unsur seperti sepakat, cakap, kemudian objek yang jelas, kemudian sebab yang halal. Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sahnya perjanjian. Inilah yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu masyarakat bebas membuat kesepakatan sepanjang tidak melanggar aturan hukum. Jadi guys, di dalam kasus ini Nikita Mirzani, meskipun tidak ada kontrak tertulis soal 4 miliar itu ya, bukan berarti perjanjiannya otomatis batal atau tidak sah. Yang dibutuhkan itu hanyalah alat bukti pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Seperti misalnya percakapan, bukti transfer, saksi, dan konteks hubungan antar pihak. Justru kalau ada pihak-pihak lain yang menyanggah ya, mereka juga bisa menguji kok bukti tersebut apakah direkayasa atau tidak. Jadi jangan salah kaprah ya, hukum perjanjian tidak sekaku yang kalian kira. Dan keadilan itu bukan tentang siapa yang paling banyak materainya, tapi siapa yang paling bisa membuktikan kebenarannya dengan jujur dan sah menurut hukum. Salam dari netizen S Channel yang percaya kalau kalian beli gorengan di abang-abang pakai duit beneran. Ya jangan pura-pura lupa bayar cuma karena nggak ada kontrak tertulis. Ada tuh katanya minggu. Kuliah statement dari. Nah, iya kan tadi sudah saya bahas tuh di di PT. Kan masalah WhatsApp katanya kan kalau misalnya WhatsApp bisa dijadikan alat bukti kita semua bisa digugat dong terkait dengan prestasi gitu ya. Jadi memang betul ya bahwa tidak semua WhatsApp itu bisa dijadikan dasar untuk dilakukan gugatan. Tapi ketika di dalam substansi dari WhatsApp itu ada unsur-unsur terkait materi gugatan maupun tuntutan, misal terkait wan prestasi, artinya kan yang harus dicarikan adanya perjanjian. Apakah unsur dari perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata ada di dalam chat WhatsApp tersebut gitu guys. Jadi sah-sah aja. Pasal 5 dan ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE mengatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik itu sah sebagai alat bukti termasuk chat WhatsApp maupun rekaman. Nah, kan kita juga harus bertanya, mereka aja menggunakan rekaman sebagai alat bukti. Nah, padahal itu kan salah satu informasi elektronik kan. Gitu. Sama aja dengan chat WhatsApp kan sama-sama informasi elektronik gitu yang diakui oleh Undang-Undang ITE sebagai alat bukti gitu. Jadi sah guys, alat bukti WhatsApp, cuman tidak semua chat WhatsApp itu bisa dijadikan alat bukti gitu. Jadi perlu diuji lagi gitu, apakah relevan atau tidak. Gitu. Tapi kalau ditanya saya sah, tapi kan tidak serta-merta dapat langsung dijadikan dasar gitu guys. Gitu. Berarti semua hak milik saya kan, boleh dong mereka saya nggak kasih. Mana saya baca dulu kan, saya 3 bersaudara, 2 itu bawaan dari bapak saya, warisan itu punya mami saya bukan. Oh ya, kalau kamu jadi kamu warisan dari mama, dari nyokap gitu. Kalau nggak ada hubungan darah ya saudara tirimu nggak dapat. Nah kamu juga kalau warisan itu namanya ada legitima porsi. Jadi teman-teman tanpa meminta pun udah ada hak mutlak yang nggak boleh diganggu gugat. Itu terkait hak waris. Jadi misal nih teman-teman ya, misal orang tuanya punya aset 1 miliar misal ya. Nah dia ada hibah wasiat ya, misalnya memberikan kepada orang yang bukan anak ya, misalnya berapa persen nih, misalnya 700 juta tuh nggak boleh. Jadi ada legitimasi porsi teman-teman gitu, berapa persen dari warisan. Misalnya anak tunggal ya berarti kan seluruhnya buat ini, buat teman-teman.
Ya, garis lurus, dia ke atas, ke bawah, ke samping. Gitu. Ngapain jangan dikasih. Apa kalau bentuknya aset berupa tanah buru-buru di apa balik nama. Itu namanya legitimasi porsi. Jadi hak yang nggak bisa diganggu gugat. Nah, gitu teman-teman. Tapi mereka ngotot ya jangan, ngapain, suruh aja gugat biar dia habis habis tenaga, habis duitnya bayar pengacara. Tapi memang Nina harus punya bukti ya bahwa asetnya itu bawaan nyokap gitu, misalnya ada dokumen-dokumen. Pokoknya kalau berhubungan dengan waris ya hati-hati guys, hati-hati. Hubungan dengan aset-aset gitu. Sama, jadi orang tua saya juga dulu begitu guys. Punya saudara tiri kan, almarhum kakek juga ada istri 2 gitu. Jadi dikuasai anak tirinya semua. Cuma karena nenek itu dulu tuh tipikal orang yang nggak mau ribet, udahlah biarin aja gitu. Karena kita waktu itu masih kecil sih. Betul, gara-gara warisan bisa hancur. Maaf Menceng, kalau undang-undang sekarang memperbolehkan nggak sih beli rumah di Indo tapi WNI-nya di luar negeri? Boleh kan, ini punya masih statusnya WNI kan? Kan yang nggak boleh itu kalau misalnya udah bukan WNI. Kalau masih punya KTP, masih pasport Indonesia ya secara hukum masih boleh. Gitu. Boleh membeli aset selama kita kan bisa pakai kuasa hukum. Tapi memang dari pihak sananya maunya ini datang ininya prinsipalnya. Buat guys, kalau punya tanah dari sekarang buat disertifikatin. Kalau nggak salah ya, nanti teman-teman coba dicek lagi, koreksi kalau salah. 2026 nanti pemerintah udah mewajibkan semuanya tersertifikasi guys. Ini masih ada program nggak sih? Coba teman-teman cek di Badan Pertanahan terdekat ya, Dinas Pertanahan. Masih ada nggak program sertifikat gratis gitu? Kalau di sini sih masih ada. Jadi elektronik sertifikat ya, bentuknya elektronik. Buru-buru disertifikatin. Karena nanti teman-teman kalau lama nggak di ini, nanti diambil negara tanahnya atau dimapiain. Iya. Jadi pemerintah ada program sertifikat digital gitu loh guys, kayak elektrik gitu loh. Jadi sertifikat elektrik. Jadi nanti udah nggak pegang buku yang buku tanah yang berlembar-lembar lagi, jadi cuma selembar dan ada data digitalnya. Iqbal, dari tadi teman-teman nggak ada bahas-bahas ini ya, nggak ada bahas-bahas head comment ya. Lu kesian banget sih.
Sudah aku bisukan, males. Orang teman-teman di sini nggak ada yang ngata-ngatain juga kok dari tadi. Iya kalau nggak salah 2026. Coba nanti teman-teman di ini lagi di cross check lagi benar nggak, takutnya ada perubahan ya. Waktu itu sempat saya melihat ini kebijakan dari pemerintah 2026 gitu. Jadi targetnya kan Menteri Pertahanan sekarang kan sini tuh Mas AHY ya gitu. Jadi dari kemarin beliau menjabat yang pertama kan ada program sertifikasi gratis tuh. Jadi lebih baik manfaatin teman-teman. Kalau masih ada bisa program itu masih ada. Nah tuh kata Miku benar tuh, katanya udah di verifikasi. Hari Kamis mediasi Niki sama RG gimana tuh Bang? Hari Kamis tanggal 19 infonya ya. Jadi mediasi itu ya biasanya nanti pengacara nggak ikut guys. Jadi cuman pengacara misalnya di ruangan berbeda nunggu gitu. Gitu. Jadi mediasi itu ya kayak upaya damai aja sih gitu. Maunya apa sih ini tergugat ini mau menyelesaikan, tergugat dan penggugat ini mau menyelesaikan melalui jalur peradilan kah, melalui keluar peradilan kah gitu. Kemudian misalnya ada pengen berdamai ya apa syarat-syaratnya gitu, masing-masing pihak kan nanti menyelaraskan apa sih keinginan masing-masing gitu. Misalnya permohonannya damai. Sebenarnya mungkin bahasanya gini ya, oke kita damai, tapi kau ini cabut laporanmu gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke P21 tahap 2 ini bisa aja sih guys, cuman mungkin lebih rumit ya pidananya untuk di ini gitu, karena udah hampir masuk, tinggal selangkah lagi masuk ini kan ke peradilan. Dikatakan bisa ya bisa, cuman kayaknya rumit gitu, rumit. Tapi walaupun tetap berlanjut kan nanti kan ketika mereka mencapai kesepakatan untuk damai ya, misal ya di perdata, berarti kan nanti pihak pelapor kan tinggal mengatakan nanti di persidangan bahwa tidak menuntut lagi gitu, tidak memperpanjang gitu ya. Mungkin seandainya pun nanti dihukum ya ringan gitu hukumannya. Iya, makanya kan saya bilang seandainya pun nanti berdamai, tapi kan nanti majelis kan melihat guys ada itikat baik gitu dari para pihak terlapor maupun pelapor. Jadi yang tadi misalnya hukumannya harusnya 1 tahun bisa 6 bulan gitu. NM masih bisa nempuh tahanan luar. Kalau dikatakan bisa tapi kecil kemungkinannya gitu. Kenapa bisa? Ya kan bisa aja misalnya dalam kondisi naudzubillah min dzalik, misalnya sakit misalnya gitu yang mengharuskan nggak bisa di dalam, kan bisa aja. Tapi kan itu saya bilang bisa tapi persyaratannya luar biasa ketat. Tapi kalau dengan kondisi sekarang sehat walafiat dengan ancaman di atas 5 tahun ya, untuk menjadi tahanan luar ya susah ya. Karena saya prinsipnya nggak bisa mengatakan bisa atau tidak bisa guys, karena hukum itu kontekstual dia gitu. Jadi dia elastis gitu sebenarnya. Jadi tergantung oknumnya nih menerapkannya dasarnya apa, karena dia kan hukum itu dia seni tafsir. Jadi penafsiran tuh dia luas gitu. 1+1 bisa 11 dalam hukum, nggak kayak matematika 1+1 sama dengan 2. Jadi Kaniki gimana kak? Ya teman-teman bantu doa gitu, mudah-mudahan kasusnya diputus dengan seadil-adilnya,
Seandainya Nikita Mirzani memang tidak bersalah, ya bebaskan. Seandainya bersalah, ya setidaknya dapat menjalani dengan lapang dada, kemudian tetap diberikan kesehatan. Pokoknya yang baik-baik lah guys, doakan. Kira-kira ditahan atau enggak? Kan udah ditahan. Kan udah ditahan guys.